إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على هذه النيات وعلى كل من نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تابعه وموالاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين وثم أما بعد. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلههم الملائكة المقربين وعافيتين يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانه وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan keafiatan, kesehatan, nikmat yang luar biasa, nikmatul iman wal Islam tentunya, yang mana mendorong hati kita untuk tetap istiqamah berada di masjid ini, yaitu menunaikan kewajiban kita salat 5 waktu secara berjamaah dan melanjutkan daripada majelis ta'lim, yang mana harapan dan tujuan kita mudah-mudahan dengan duduk kita ini dapat diampuni dosa-dosa kita yang masa lalu yang akan datang pula, dan mudah-mudahan orang-orang daripada keluarga kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, ujar Nabi, idza marartum biriyadil jannah, apabila engkau itu melihat taman surga, berarti di dunia ini ada taman surga, ujar Nabi. Nabi memadahkan kepada umatnya yang terbaik. Siapa umatnya yang terbaik? Kita yang hadir pada malam ini. Idza marartum biriyadil jannah, apabila engkau melihat kebun surga, farta'u, maka mampirlah, maka singgahlah. Kemudian qala, bertanya sahabat, wa ma min riyadil jannah, apa itu kebun surga? Kemudian Nabi menjawab, halaqah dzikir, atau kita bahasa kita ini majelis ta'lim. Kalau kita ada mungkin melihat majelis ta'lim, mampirlah sejenak. Kata Nabi, orang yang tidak mau ke majelis ta'lim selama hidupnya, jangan harap nanti di dalam surga, di dalam yaumil kiamah, dia akan masuk daripada kebun-kebun surga. Karena di dunia sudahnya kada mau masuk. Ini kebun surga secara zahiriyah, ini Masjid An-Nur. Jangan bulik jar, dari mana jar ini? Dari kebun surga. Salah, ini dari mana? Secara hakikatnya ini kebun surga. Ini kebun surga. Berarti nanti ada harapan. Orang yang merasakan nikmatnya kebun surga di dunia akan ada harapan yang luas, nanti dia di yaumil kiamah akan dimasukkan yang sesungguhnya kebun surga di dalam surganya. Mudah-mudahan kita yang hadir merasakan nanti kebun surga yang sesungguhnya itu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang telah lewat di dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Haddad.
Kata beliau di dalam kitab ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengarang kitab ini ada dalilnya. Kemarin masih masuk muqaddimahnya. Ujar Sidin, aku mengarang kitab ini berdasarkan dalil. Jadi mengarang kitab ini kada sembarangan, ada dalilnya. Dalil Sidin apa? Wa qala Allah taala, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah oleh kalian kepada Allah bil hikmah dengan bijaksana. Nah, di sini artinya kalau kita hendak mengajak orang berbuat baik itu harus lihat kondisi. Bil hikmah itu kan bijaksana. Cara kita membawa orang kebaikan tuh ada caranya. Kayak misalnya Nabi itu kenapa sukses mengajak umat ini untuk berislam itu ada tekniknya, ada mekanismenya. Seperti misalnya aparat-aparat itu sosialisasinya. Nah, itu bahasanya itu ya kalau sosisinya itu asal dari si ujungnya itu ya dah. Nah, ada sosialisasinya. Coba kita lihat aparatur pemerintah ketika ingin sosialisasi itu kayak apa? Dia mengadakan suatu forum biasanya. Kenapa? Supaya yang hadir itu fokus mendengarkan. Apa yang disampaikan tuh bisa ditangkap. Begitu juga kita mengajak orang kebaikan. Lihat dulu orang yang hendak kita ajak ini. Oh, misal ulun hendak mengajak Ustadz Jali. Ustadz Jali ini gawian Sidin misalnya berdagang. Nah, berarti ulun menunggu Sidin habis berdagang. Jangan haratan Sidin berdagang. Kenapa? Sidin tak ada fokus. Ya kah? Misalnya haratan Sidin berjualan lagi rami, datang pianah, bebulang ganal misalnya basurban. Hai Ustadz Jali, kita ke masjid. Stoplah urusan dunia. Kada mau. Ya Ustadz Jali ini banyak benar nah pelanggan. Kada mau. Ya kah? Kada fokus. Tapi kalau kita lihat, oh ini kita ukur. Ustadz Jali misalnya jam 5 bulik mandi. Mbah mandi Sidin babaju. Nyatai babaju lah. Masa kada babaju ya kalau babaju. Ambah babaju Sidin kena ke masjid. Nah, antara maghrib isya ini kosong. Nah, inilah waktu yang pian gunakan misalnya hendak mengajak kebaikan. Hendak berdakwah kepada orang tuh kayak itu. Ini tengah malam mengatuk. Tok tok tok, Assalamualaikum, tengah malam. Ayo kita ke masjid, sembahyang tahajud. Sehari kurang. Haratan mengantuk diajak ya kalau kita lihat kondisi inilah yang namanya bil hikmah, bijaksana kita itu di dalam mengajak orang, kada sembarangan supaya hasil yang kita sampaikan itu ada hasilnya. Aku ampih dah mengajak orang kebaikan izan. Kada hasilnya, kada danang aku ajak tuh yang hendak umpat aku kada. Kenapa? Sidin salah. Orang sibuk diajak. Seharusnya orang lagi santai, teripandari, lawas kada melihat ikam ke masjid nih. Misalnya kada terlihat di masjid misalnya. Lawas kemana ikam nih? Pinang kada terlihat, sibuk kah? Nah, kadang orang kayak itu tuh tersentuh hatinya. Inya kada sibuk kan? Duduk santai gitu tersentuh hatinya. Oh ilah aku nih sudah lawas kada ke masjid. Ayo kita ke masjid. Mau. Kenapa? Inya karena waktunya pas. Yang kedua ujar Allah Ta'ala berfirman tadi wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut atau baik cara mengajaknya. Karena nang kasar tuh. Ya kah? Ada juga orang mengajak dengan kasar ya kalau baik-baik ya kalau bila Sidin misalnya pengarasan atau karas Sidin lemah lembut. Inya batu tuh kada semuanya mesti hancur dengan palu. Kadang dengan air pun bisa hancur. Nah, kayak misalnya batu tuh dititiki air terus, ini bisa hancur. Kayak itu yang begamatan kita mengajak orang. Baga dengan baik. Jangan majakan, kasih ke masjid. Oh, itu bisa perang dunia ke-7. Nabi saja dijar Nabi berakhlak dengan baik. Makanya sopan santun itu perlu. Kadang orang dengan lisan ini kadang mau diajak, tapi dengan praktek. Ya kalau mengajarkan anak kan kadang cukup juga dengan lisan, dengan praktek pian ke masjid. Biar anak tuh sementara melihat aja, oh abahku ini ke masjid, oh abahku ini belum datang majelis taklim. Ini kena direkamnya aja. Sudah juga pian sampaikan, nah ke masjid nak, ayo kita sudah kada bahaya ulun, sabar pian. Karena anak tadi cerminan kita juga sabar aja dulu. Kita ke masjid, jangan kita umpat anak kita bawa. Karena suatu saat anak itu merekam. Anak abah kita garing, bisa kita garing lihat nak ke masjid nak, abah bari ke masjid, ikam wakilkan mau inya tulak. Nah itu tadi bil mau'izatil hasanah. Itu yang pertama. Kemudian Jarsidin lagi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman,
Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlul ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diajaknya tadi. Ulun mengajak misalnya Ustaz Jali kemudian ke masjid, maka ulun dapat 2 pahala. Kemudian pahala ulun duduk, kemudian pahala beliau. Baik mengajak tadi bilisan, sekarang ada media sosial, itu jangan pian sepelekan lah. Menyebarkan undangan itu jangan pian sepelekan, itu ganal pahalanya. Ganal benar pahalanya. Misalnya share, bagikan. Kalau memang bujur, kalau hoak jangan. Tangkap polisi kena. Mali urusannya. Ya kalau ini kan gencar-gencana yang baik tadi, misal ada undangan, kada usah supan menyebarkan undangan tuh. Bila undangan tuh sampai kepada orang tuh datang dengan berkat sampai tadi, meskipun pian tadi kada jadi tolak undangan karena kesibukan, pian dapat pahalanya. Ayo kayak apa lagi? Allah tuh hendak memberikan kepahala pada hambanya tadi. Tatap aja masih kada mau. Sermucil ya Allah Ta'ala ini sudah sadangnya sudah ya kah, sadangnya sudah. Nah tapi sebaliknya, ujar Nabi, la yang kusul dalika, kada dikurangi pahalanya. Kemudian ujar Nabi lagi mengancam, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqusu dalika min athamihim syai'a. Nauzubillah minaz, jangan sampai terjadi kita lah. Mentang-mentang kita punya kekuasaan, jangan sampai. Ingat, barang siapa ujar Sidin mengajak orang kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka dia akan menanggung dosa orang yang berbuat maksiat tujuan. Misalnya pian di kampung, mudah-mudahan jangan, contoh misalnya di kampung, jangan terjadi lagi, ganti pulang. Ganti pulang. Sidin tarus jar, ngaran ko dari sambat jar. Si Palui aja gini. Nah, saya si Palui ini kan di kampung Sidin sugih, Palui nang sugih, ya kah? Makanya kada nyaman jadi orang sugih itu Pak, kada nyaman. Nang nyaman tuh kita nang sugih. Ini kada nyaman jadi orang sugih, kita nang sugih, ya kan? Nah si Palui ini sugihnya melihat kampung nih sunyi kampung nih, kerja nang diulah. Ujar Palui, kayak supaya rame ini aku anak mau ulah jar, mau ulah majelis dom. Tapi pakai duit judi nih supaya rame, ya kah? Nyedom tuh sakit kepala jualan sampai sekarang ini. S1 aja dibungulinya dapat nyedom. Nyata-nyata balak kosong tuh pada kan Selawi. Ya apa? Balak kosong tuh lo karena nilainya lah Selawi jar. S1 aja kalah dapat nyedom nih. Luar biasa ya. Ya. Boleh aja Pang, main cuma jarang-jarang. Jangan saban hari ya kak. Beingat juga ya kalau main itu ingat juga. Kada bang haram tuh jika melalaikan sholat, karena biasanya ketagihan. Nah si Palui tadi mengadakan judi di kampungnya. Udah berjudi di kampungnya ada kan, bandarnya si Palui. Kemudian Palui ini meninggal si Palui ini. Kemudian judi itu masih jalan di kampungnya, jalan. Akibat si Palui tadi, maka orang yang melaksanakan judi tersebut dosanya mengalir terus ke si Palui ini tadi. Ini contoh perumpamaan judi. Apapun maksiat yang pian lakukan, sekecil apapun yang pian memulainya berdahulu, maka siap-siap pian menerimanya juga. Makanya nanti ada di dalam kitab ini bagaimana cara kita bersikap ketika kita nanti jadi pemimpin, bagaimana supaya setiap kepemimpinan kita itu mendapatkan kebaikan, bukan keburukan. Kemudian Jarsidin lagi di dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihan yud'a lahu. Nah, maksud yang di atas tadi dikuatkan dengan dalil Nabi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, apabila meninggal wafat daripada hamba Allah anak Adam, maka putus daripada amalnya, illa min thalathin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, ba untung nang menyumbang masjid nih, ba untung benar sudah. Setiap kegiatan majelis talim pahalanya mengalir kepada orang. Ada rezeki banyak, sisihkan buat bangun masjid. Jangan kada disisihkan. Ya kah? Mumpung belum tuntung nah. Mumpung belum tuntung. Ya kalau atapnya lagi nih, kubahnya nih nah. Sumbang. Ya kan kita kubur orang yang dibawa. Ini bang sudah nah. Keramik nang kita bariakan ke masjid sabiji. Ya kah sebatako nang sabiji. Ini jar Nabi, lain jar ulun. Nabi langsung ngadakan.
Ya kah? Ada sisihkan Bu ai pian duit tabung saban subuh tuh Bu. Pian nyaman menabung saban subuh. Ulah celengan. Sedekah Masjid An-Nur saban subuh. Tulis dalam toples Bu. Kemudian saban subuh masukkan di situ 2.000 kah, 5.000 kah, ya kah? Kumpulakan sebulan. Bila sebulan julung ke masjid. Kada jar guru banyak dah ulun kerja di ya ke ubah niat ya kah? Kada jadilah julung ke masjid itu kan sedikit 2.000 julung ke masjid. Itulah yang akan menolong kita. Yang pertama shadaqatin jariyah, au ilmin yuntamfa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bisi ilmu kawa ajarkan kepada orang lain. Nah, kalau bisi anak ajarkan surah Fatihah paling sedikit. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yud'u lahu, mendoakannya, bisi anak yang soleh. Makanya bisi anak masukkan ke pesantren. Masukkan ke pesantren. Pesantren kita sekarang sudah banyak, umumnya ada, ya kah? Agamanya ada. Supaya apa? Supaya kelak kita nyaman. Itu daripada muqaddimah kita. Kemudian satu hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajatin akhi", barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, kanallahu fi hajatih, maka Allah akan mengabulkan hajatnya juga. Inilah dengan disebut tolong menolong. Amun diundang basaruan, kehauran, jangan tapi banyak alasan, datang tolong menolong. Karena kita hidupnya harus bermasyarakat. Kadang kita ditolong, kadang kita menolong. Kadang kita bisa meninggal, kadang orang yang meninggal. Makanya kalau kita tuh jangan pengoler tuh datang wadah orang bilang kada ada kegiatan, bilang kesibukan kada masalah. Bisa orang mengundang selamatan. Cuma kalau Nabi itu kalau diundang orang sugih, sidin lambat datang. Lambat berjalan Nabi itu. Bila orang susah, Nabi itu diundang orang susah, laju Nabi itu berjalan. Itu Nabi. Kita ini terbalik. Tabalik. Tuan Takur mau undang acara maulidan, oma ibu-ibu nih tas ganalan, ya kah? Ganal benar tas bawa. Kenapa jar? Oh, Tuan Takur tuh nyata banyak buahnya, jar banyak wadainya, nyaman besangu, ya kah? Tapi yang orang susah, kada betas-tasan bawa. Nyata dah jar bubur kacang, ya kah? Bubur kacang gak bincang itik jar. Nabi mengajarkan nang dulu kan nang susah jar sidin, nang susah dulu karena nang susah tuh kita nih pang nang diharapnya. Orang susah tuh mengundang tuh kita nih pang jadi pengharapannya. Amun kita kada datang, siapa lagi nang mendatangi sidin tadi? Makanya kita dahulukan orang nang susah tadi. Amun sidin bawa undangan perselamatan, datang. Jangan diunting makanannya. Datang tuh niat kita apa tadi? Hanya menjunjung tinggi perintah Allah. Maka Allah akan kabulkan hajat buhan pian. Mungkin kalau hajat buhan pian kada terkabul, mungkin ini salah satu penyebabnya. Mungkin ada daripada pian kada menunaikan hajat kawan pian. Kadang bisa kawan tuh minta tolong, ya kalau jangan kawan tuh ya kah lagi nyamannya beparak, lagi uyuhnya berjauh, nah itu jangan. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka fi aunil akhi, maka demi Allah akan menolong hambanya selama hamba tadi menolong saudaranya, hidup bertolongan. Kemudian kita masuk daripada bab kitab risalah muawanah. Faslun wa alaika ya akhi bi islahin niyati, da ay yang bagi da sepantasnya lah, sayugianya lah seorang penuntut ilmu atau orang yang gemar ke majelis ta'lim atau siapapun orangnya, bi islahin niyati, dengan memperbaiki niat. Jadi sidin membuka dengan niat, karena setiap amal itu dengan niat. Kenapa harus diperbaiki? Karena niat ini bisa berubah. Contoh masjid kita bangun seperti ini, sudah tuntung, tiba-tiba ada bocor sedikit dia bocor, ya kah? Sedikit, maka kita langsung memperbaiki. Kenapa? Karena dengan bocor tadi akan menimbulkan titikan ke keramik, bujurlah banyak kan titikan. Nah, titikan tadi akan menimbulkan kemudaratan, orang bisa terpeleset dengan titikan tadi. Begitu juga dengan niat pian. Bila niat pian tadi asalnya kancang timbul bebelok, maka pian baiki. Contoh, ini bulan Maulid, kalau misalkan undangan nih upload status ya, lagi maulidan, ada apa siar ya kalau
Asal jangan aja ya, kalau ria aja kita kadang Pak siar ya kah, madahakan aku lagi di maulid nah yang ngai jangan tapi di SMS ya kah. Iya kalau mamanya mencari kan, oh lakiku nih kada bulik-bulik habis dari Masjid An-Nur undangan maulidan sekalinya. Nah jadi bini kada sarik bila datang dari mana mbahnya melihat kalau status kutu, oh jar ya kah, aku duduk di higa guru jar ya kah. Nah jadi penting juga ya kalau upload status itu bagus ya siar gitu. Nah memperbaik nih dari rumah, misalnya diundang di wadah siapakah? Palui aja lagi. Otoh aja lagi. Palui terus si Otoh nih acara maulidan, mau undang guru besar, guru tapi besar, guru si Din nih. Tiba-tiba pian dari rumah diundang, bahabar si orang tadi, si Otoh tadi wadah pian, ji malam nih besaruan wadah ulun. Pian berniat, aku hendak datang wadah si Utuh, niat supaya Allah ridho dengan Allah tadi ridho dan aku dan mendapatkan pahala kena di akhirat. Tu niat pian kancang sudah, kancang. Tiba-tiba di tengah jalan hendak tulak datang kawan pula pian tadi, si Palui. Jar Palui, kemana jar? Hendak wadah si Utuh, ya kah? Apa acara maulidan? Ini contoh supaya lebih paham. Gasan apa sih maulidan? Oh ya kah? Wih, kamu anak ke situ juga aja. Aku dengar si Din tuh menyembelih kambing 50.000 jar. Banyaknya lah. Ih, nyaman kambing tuh jar. Misalnya nih, atau si Din menyembelih sapi jar. Nah, tegoyah niat tadi. Asalnya tadi kancang loh, karena Allah, karena pahala niatnya tadi mendengar kambing. Lawas kada makan kambing nih. Hendak, lah, nyaman sako kambing tuh lah. Nyaman kambing tuh lakas berdiri, ya kah? Berdiri maksudnya lakas berdiri orangnya. Ini pikiran Wan Ustaz Jari ini kemana-mana ya kak. Lakas berdiri artinya lakas ya kalau orang tadi lakas timbul goyah. Maka kita wajib memperbaiki daripada niat tadi. Luruskan lagi. Astagfirullahaladzim. Maka tadi niatku hendak ridho Allah. Maka tadi niatku tadi hendak mendengarkan maulid tadi supaya dapat pahala di akhirat. Maka jarsidin bi islahi niat dengan memperbaiki niat. Satu yang pertama. Wa ikhlasiha dan membersihkannya niat. Jadi dibersihi niat tuh. Bila ada rusak-rusak kayak banyu di dapur itulah, baharikan dapur tuh kededa atapnya. Jadi bilanya sore ribut daun tuh gugur ke banyu, maka kita buang daunnya, bersihi pulang niat tadi. Perlu proses pak. Kenapa sih? Kemudian watafaqqudiha dan mencari, memahami itu niat supaya niat ini tidak menimbulkan mudaratan. Wa tafakkuri fiha dan berpikir di dalam itu niat. Qabla dukhuli fil amal, di dalam sebelum mengerjakan amal, sebelum pian beramal tuh berniat dulu. Ini yang penting. Kenapa? Karena fa innaha, maka sesungguhnya itu niat asasul amal, pondasi pian beramal. Pondasi pian beramal tu niat. Lihat sholat, niat kalau dijadikan rukun. Puasa, niat kalau dijadikan rukun. Jangan sampai pondasinya hancur, tanahnya tuh hancur, pian tajak gugur. Kenapa? Kada keras, kada kuat pondasinya. Maka niat inilah yang membuat amal tadi menjadi baik. Kalau niatnya rusak, maka amalnya rusak. Jangan pian sepelekan. Yang tahu niat itu baik buruknya pian seorang. Nah caranya kayak apa? Yang pertama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya, ujar Nabi. Amun niatnya hasanan, baik maka baik niatnya. Wa qabhan, buruk maka buruk jadinya. Wa sihhatan bisa, atau bilanya bagus maka bagus juga. Wa fasadan, apabila ianya rusak maka rusak juga. Orang hendak mencalek misalnya, niatnya baik-baik karena itu dampaknya besar. Kalau kita misalnya hendak maju lah, katakanlah niatnya hendak mensejahterakan rakyat supaya rakyatnya sejahtera, supaya rakyatnya nyaman ke masjid, kan bagus tuh niatnya. Maka dampaknya ganal besar bagi orang tadi, dapat pahala luar biasa. Kalau niatnya tadi naudzubillah min dzalik hanya ingin memperkaya dirinya, maka dampaknya akan ganal juga baginya. Kada kegampangan pian. Niat tadi aja salah niat, salah gawi sudah. Jadi sebenarnya kan kayak ke majelis niat apa kita? Niat kita nih gasan
mendapatkan pahala supaya kena nyaman di akhirat. Bolehlah kayak itu, boleh. Siapa yang mengadakan? Imam Haddad yang memadahkan. Ujar Sidin apa? Fa'alaika alla taqula qawlan, dan janganlah kalian itu berkata dengan satu perkataan, wala ta'malu amalan, dan jangan kalian itu berbuat dengan suatu perbuatan, wala ta'zamu ala amrin, dan jangan bersungguh-sungguh atau bercita-cita dengan satu perkara, illa kecuali wa takunu niyatuka, maka adalah niat engkau itu bidzalika taqarruba ilallah, yaitu hanya untuk ridho Allah. Ini yang tingkatan paling tinggi. Kalau hendak berniat, niat yang pertama ujar Imam Haddad, pian dalam hati pian hanya hendak mendapatkan ridho Allah. Contoh, pian kan berusaha nih berdagang. Dari rumah pian berniat, aku hendak berdagang karena pian suruh ya Allah, karena ridho pian. Masalah payu kada payu itu kebijaksanaan pian. Kebijaksanaan pian ini berat pang, kada dapang orang berjualan tuh kada hendak payu. Ya kalau pasti hendak payu kada dapang. Cuma inya niatnya tadi yang pertama taqarrub ilallah, begawi. Ya Allah ulun begawi ini hendak daripada suruhan pian jua, suruhan pian. Makanya ulun begawi itu cara pian aja. Andai kata ulun dibari rezeki nikmat oleh pian, itu kebijaksanaan pian. Ya kan, misalnya kada apa-apa karena ulun niat ulun tadi hendak ridho pian, bukan dunia tadi. Ini tingkatan pertama. Sama orang berjualan tadi, amuninya misalnya berjualan wadai, niat kayak tadi kada payunya kada sarik. Kenapa? Niatnya tadi hanya ridho Allah, kada payu tadi kebijaksanaan Allah kada sarik. Misalnya jual pais pisang, berjual Sidin nih, ibu-ibu berjual, aku nih hendak menjalankan daripada perintah, kada payu sekalinya sampai sore kada payu, bariakan ke Masjid An-Nur misalnya tuh, dibariakan. Ya kalau karena niatnya tadi ridho. Cuma ini tingkatan pertama. Nah tingkatan kedua ini tingkatan kita. Apa tingkatan kita? Wabtagha atsawabi, yaitu niat kita mengharapkan pahala. Ini niat kita nih. Boleh kita niat mengharap pahala tuh. Kayak majelis nih, ulun niat mudahan kena di akhirat banyak pahala ulun dengan majelis ini. Nah supaya apa sih? Supaya kada tersalah kena. Contoh, dan lanjut baca Yasin. Kalau misal baca Yasin itu kan ada fadilah. Barang siapa ujar membaca Yasin maka akan diberikan keselamatan di dalam perjalanannya. Misal, kemudian pian berniat pian tadi ulun membaca Yasin supaya dapat pahala kena di yaumil kiamah. Itu niat pian. Masalah selamat kada selamat itu urusan pian, kebijaksanaan pian. Tiba-tiba pian baca Yasin, selesai baca Yasin pian berangkat. Kemudian di tengah perjalanan pian ini dapat kecelakaan. Nah, pian kada menyumpah. Kada lagi menyalahkan Yasin tadi. Loh kenapa? Karena pian asalnya tadi mengharap pahala. Ya kalau lain, kalau pian niatnya kayak ini, aku baca Yasin supaya selamat. Selamat. Bujur pian baca Yasin supaya selamat, tapi Allah punya sifat iradat, kehendak Allah. Kehendak Allah dengan kehendak kita, siapa yang duluan terjadi? Kehendak Allah. Pian hendak bisi mobil, tapi jangan Allah kada. Kehendak Allah yang terkabul. Kada mau pian berdoa misalnya, ada kehendak Allah di situ, kada mau, pasti kehendak Allah. Nah, tiba-tiba misalnya tadi pian berjalan, berkendara tadi ke suatu tempat, musafir tadi. Kehendak pian ini selamat, tapi kehendak Allah kecelakaan pian. Tapi dengan pian tadi beramal sudah niat dari awal, jar pian aku membaca Yasin ini mudahan selamat. Tang jar ada kecelakaan, pasti pian tuh menyumpah. Menyumpahnya dengan apa? Dengan surah Yasin tadi. Oh, maka aku tadi sudah baca surah Yasin jar. Kenapa masih kecelakaan jar? Maka kada dapat pahala kada dapat, kecelakaan dapat. Andai kata ini niat tadi misalnya yang pertama niat dapat pahala di akhirat, tulak ini tadi kecelakaan juga, maka ini dapat pahala meskipun ya kecelakaan. Nah jadi niat tadi sangat penting untuk kita beramal. Ujar Sidin juga ada di sini. Andai kata Jar Sidin di dalam kitab ini jelaskan bahwasanya andai kata hendak berhubungan suami istri, berniat baik, hendak menjadikan anak yang soleh, maka dapat pahala kita. Dapat pahala karena niat tadi sangat luar biasa.
supaya kita itu jangan sampai mendengar keramputnya aja, amalan tuh dustainya aja, amalan tuh ininya aja. Kan rajin tuh amalkan ini aja supaya sugih aja. Wah, kan rajin tuh. Biasanya ada pendakwah datang kan, amalkan ini, dia baca 41 hari, mudahan sugih aja. Karena keramput sih itu bujur sugih pian. Sugih pahala maksud sidin tuh, sugih pahala ya kan. Kada sugih duit, Bang. Sugih pahala dulu. Ya kalau sugih banyak pahala pian. Makanya beramal tuh buiritan ya kan, niatakan aku berzikir, membaca zikir nih, baca Rotibul Hadat, baca Yasin. Ulun baca Yasin supaya dapat pahala kelak di yaumil kiamah. Masalah pian berikan nikmat itu kebijaksanaan pian ya Allah. Baca Yasin, udah. Masalah kena kita diberi Allah nikmat lebih kada urusan Allah, kita kada mau kecampur. Tapi kita sudah dapat pahala iya tuh kena bila mati itu kena takajud. Kenapa takajud ya? Melihat pahala sing banyakan. Meninggal nih misalnya Sajali kada ya. Ya kan, Ustaz Jali meninggal misalnya, niatnya nang kayak itu misalnya, tahajud sidin bangun, banyaknya lah pahala aku nih jar. Maka aku bahari amalan ke pendek-pendek ja, astagfirullah, la ilaha illallah, tapi niatnya bujur. Dibanding orang yang baca Yasin niatnya kada bujur, ya kan, hendak dunianya aja, maka Allah beri dunianya, kada beri pahalanya. Sepele tapi banyak dilakukan. Dan bahkan di dalam kitab Al-Kabair itu dijelaskan, bila kita beramalan itulah karena manusia nih. Manusia itu contoh kada nyaman jar, kada datang wadah kawan tuh jar. Nah, itu karena manusia tuh. Ya kalau undangan saruan jar. Dapat undangan misalnya undangan maulidan. Diundang Bapak Haji Paloi misalnya diundang. Yang mau undang si Oji Oto, Ojar Paloi. Kada nyaman aku kada datang lah. Ni kawanku bahari jar. Sidin rajin menolong aku jar. Kada nyaman. Maka kena kelak di yaumil kiamah pian dibangkitkan, pian disuruh Allah datang ke otoh nih, mengambil pahala tadi. Kenapa? Karena pian tadi karena utuh tadi. Jadi pian aku datang nih kada nyaman lawan utuh. Lain aku datang nih hendak dapat pahala dari Allah. Maka pian dapat pahala gitu. Tapi pian dapat kada nyaman lawan kan ini banyak terjadi udah kita ya kalau bila undangan tuh kalau kada nyaman aku jar. Kawanku bahari itu los benar jar. Kada ketemu, maka hati-hati dengan niat tadi. Itu adalah pondasi kita beramal jar sidin. Nah, kemudian jar sidin lari alladzi rattabahu subhanahu wa ta'ala subhanahu ala amril manwi min babil mannan wal fadl. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh akan satu perkara dengan niat supaya apa? Mendapatkan surga, yang kedua mendapatkan ma'rifat di dunia. Ini yang namanya ma'rifat, paham sudah dengan niat diperbaiki, niat dibujuri, niat tadi apa tadi? Dibarasihi, bila salah dibarasihi, kemudian dicari, kemudian dipikiri, dipahami niat tadi. Oh, niat ini supaya bujur tadi jar Ustaz ke ini, supaya yang pertama niat itu dua aja tadilah. Yang pertama mendapat ridho Allah, yang kedua mendapat pahala dari Allah. Di lain daripada itu maka akan dibalas sesuai dengan apa yang pian kehendaki kelak. Maka mun pian berniat tadi karena kawan, maka pian disuruh mencari kena di akhirat. Ya kan? Bila pian karena makanan, besaruan kayak maulid karena makanan, pian dapat makanannya, pahalanya kada dapat. Itu Nabi yang madahkan, karena gampangan langsung Nabi. Jadi kalau kita berniat itu jangan biasa aja, pahala itu pasti, makanan itu pasti dapat. Bila orang menyurungi, makanya supaya nyaman lakas disurungi, duduk di dalam. Nah, atau niat misalnya kena hendak maulid, melihati habaibnya, ya kan? Niat tadi ngatakan ini banyak niat. Nah jar situ jar dengan maulid habaib jar bagus pian. Jar Nabi kan manzarani, barang siapa yang menziarahi aku datang kepadaku faqad zarani, maka dia sama seperti melangki. Jadi bagus kita mana Habib. Bagus. Cuma kalau datang habaib pesan ulun, kalau nang besi anak datang ada sidin bib tiupakan anak ulun bib lah. Anak tiupakan, abahnya juga. Rupanya nakal abahnya pada anaknya ya kan. Abahnya juga ya kan, habaib itu kan tiup. Jangan kena berfoto tuh kena aja lah. Kena aja berfoto tuh kena aja. Yang penting tuh habaib datang tuh berkah muntungnya tuh lah. Ya kan, zuriat Nabi atau kena minta banyu. Nah, cuma dilihat juga sidin tuh. Ukuyuhan gak ada sidin tuh.
Ini sidin kasihan koyuhan tepalu-palu. Aja. Anu guru minta banyu bib ya. Minum makan sedikit, minum sih kok. Minta banyu bib, minum makan sedikit. Kampung part sidin minum banyu aja ya kak. Kebanyakan ya kalau. Nah bagus pian kalau ada habaib datang tiupakan di sini. Amun sidin kada maniup japayakan bib kepala sidin, kepala anak kita tuh nah. Nabi kayak itu bila melihat kekanakan dijapai sidin kepalanya, kepala anak. Nah kalau datang habaib kayak itu juga basalaman lawan habaib. Nah bila bersalaman diitihi nang tuha nang anum nih ingatakan nang anum. Ini banyak nang anum nih pinapiyanya nang anu halang habaib takipai kesian kopi apa haji tuha. Anak juga sidin tuh bersalaman nang tuha nih kan. Mentang-mentang awak ganal ya kalau jadi bodyguard nih takipai bagamat adab kita juga. Maka Nabi mengajarkan adab. Itu banyak terjadi itu. Minggung Ustaz Nijar, kada madahija, ya kan? Madahija, bagaimana? Sidin itu membawa akhlak. Tentunya kita yang menjaga sidin itu berakhlak juga. Bepada permisilah kami nak membawa habaib kayak ini. Jangan anu nih, awak kenal, kesian sidin. Ada ulun melihat nang kayak itu bajai. Kesian terduduk-duduk sidin tuh. Tuhan sidin anak juga sidin bersalaman. Cuma gara-gara bodyguardnya terpelantingan orang tadi. Ya kan, bahati-hati, bahati-hati kita nang menjaga harta itu bahati-hati. Apalagi sawat paguruan ada di situ misalnya, kita mengipayakan sidin, nauzubillah, hilang berkahnya kita, hilang berkahnya. Jangan sampai kita karena kita ingin manu tadi timbul menyepelekan yang lain. Nah, dan terutama kalau datang habaib, cium dulu tangan kuitan di rumah. Jangan kada ingat. Ini mencium tangan habaib bilang liwar sampai sangkut sesingut. Ya kak sidin kan bercincin. Bolak-balik terkait sesingut rupanya ya kak. Aduh tuh nangis sekali sesingut. Nah, beizin bapadah mama abah supaya berkah. Allahu alam, bisawab kita sambung minggu yang akan datang. Ulun minta maaf lah kada kawa bisa di sini ulun langsung karena masih ada acara. Nggih, minta rela ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.